Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, ataupun para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung ataupun Al-Bayan di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah, kajian kita terakhir membahas bab fadlu man mata lahu auladu sighar, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya masih kecil. Ada 3 hadis tentang bab ini. Pertama dari Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinath illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahu." Tidak ada seorang pun muslim yang mati tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini menjelaskan auladul muslimina fil jannah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa anak-anak orang muslim yang mati ketika kecil berada di dalam surga. Karena apa? Karena apabila orang tuanya saja, orang tua yang ditinggal mati 3 anaknya, oleh Allah akan dikesurgakan karena sebab kematian 3 orang anaknya, apalagi anaknya yang menjadi penyebab masuk surganya orang tua tadi. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti mereka itu
oleh anak-anak turunan mereka dengan keimanan, maka kami akan ikutkan mereka bersama anak-anak mereka. Ini hadis pertama sudah kita jelaskan. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seseorang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia disentuh oleh api neraka. Tidak akan ada orang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang tersentuh oleh api neraka. Tidak ada. Dalam arti orang itu akan ke surga. Illa tahillatal qasam, kecuali tahillatal qasam. Yang dimaksud tahillatul qasam adalah menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Semua orang pasti akan melewatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam 71, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan wurud kepada neraka. Makna wurud adalah al-ubur ala sirat, wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Afanallahu minha. Wurud itu artinya nyebrang di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari hal itu. Jadi semua orang akan menyeberang, termasuk orang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Dia akan masuk surga, tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali tahillatul qasam, artinya hanya menyeberang jembatan di atas neraka tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Hadis ketiga, hadis tentang besarnya semangat akhwat di zaman tersebut untuk ngaji. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, para laki-laki pergi untuk mengambil hadismu, belajar. Maka jadikan bagi kami dari dirimu 1 hari saja. Kami akan mendatangimu di hari itu, lalu engkau ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wanita ini minta apa? Minta ngaji. Apa oleh Nabi dihardik, dilarang? Kamu berani-berani menemui saya? Apa begitu? Tidak. Dipenuhi. Ijtami'na yawma kada wa kada. Berkumpullah kamu di hari anu, hari anu. Fajtama'na. Fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Mereka pun kemudian berkumpul di hari yang sudah ditentukan. Lalu Nabi SAW datang kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah telah ajarkan kepada beliau. Di antara isi pelajaran beliau adalah beliau berkata, ma minkum ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan minal walad
illa kanu laha hijaban minan nar. Tidak ada seorang pun wanita di antara kalian yang ditinggal mati oleh 3 orang anak, kecuali 3 anak yang mati itu akan menjadi penghalang bagi wanita itu dari api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Qalat, berkata seorang wanita, wathnaini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang? Sedih mana ditinggal mati 2 orang apa 3 orang? Ya 3 orang. Sedihnya banget, sedihnya sangat. Makanya kesedihan yang sangat dan besar tersebut menyebabkan ibu dari ibu dari anak-anak tadi terhalang dari api neraka. Bagaimana kalau 2 orang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wathnain, juga 2 orang. Hadis ini muttafaqun alaih. Tapi tidak ada lanjutan pertanyaan bagaimana kalau seorang. Dalam hadis ini tidak ada. Tapi dalam hadis lain ada. Walaupun seorang, iya, pernah dan sering saya kemukakan ketika Nabi SAW berkumpul beserta para sahabat, tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol seorang anak kecil. Dia nongol dari balik punggung ayahnya. Oleh ayahnya diambil, didudukkan, ditatap, diusap, dinangnak-nengnek, diciuman gitu tanya. Dan budaknya lucu tuh. Melihat begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tuhibbu? Apakah engkau mencintai dia? Itu pertanyaan Nabi kepada si ayah. Kamu mencintai dia enggak? Mencintai anak? Ayahnya menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Bukan cinta lagi, bukan cinta biasa, banget cintanya. Esoknya ketika Nabi dan para sahabatnya seperti biasa berkumpul, sahabat yang kemarin itu tidak ada. Ditanya kemana itu orang? Biasanya ada. Dijawab, wahai Rasulullah, anak yang kemarin kau lihat kemarin sekarang meninggal dan ayahnya sedang sedih dengan kematian anak. Bangkitlah Rasul alaihi salatu wassalam, diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian ketika sampai di rumah orang yang ditinggal mati anaknya itu, terlihat orang itu sedang bersedih. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma ahabbu ilaika? Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup seterusnya dan engkau bisa bercengkrama, bersendaguro seumur hidupmu dengan dia, ataukah kamu lebih suka anakmu pergi lebih dahulu meninggalkanmu dan menunggumu di pintu surga? Mending hidup terus anak ini, tapi nggak ada jaminan surga. Karena kalau hidup gede, setelah gede belum tentu taat, belum tentu soleh ya, belum tentu ibadahnya benar. Tapi kalau mati ketika anak kecil belum ada dosa, menunggu mau di pintu surga, mending mana? Ayahnya ini memilih yang kedua. Wahai Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku dan menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Karena kalau anak itu hidup terus sampai gede, sampai dewasa, apa akan tetap lucu? Enggak akan lagi lucu, enggak akan lagi ngegemesin, tapi nyebelin. Betapa banyaknya orang tua yang pusing dengan kenakalan anaknya ketika anak sudah sedikit besar.
nakalnya bukan main, mungkin turunan. Mungkin balasan dulu si ayahnya ketika masih kecil bikin jengkel juga ke orang tuanya dulu ya. Oleh karena itulah sedikit si anak itu gede mulai berubah. Kalau waktu kecil nggak pernah main keluar, putih bersih ya, lucu gitu. Anak sudah 3-4 tahun main keluar, panas-panasan, main-main tanah. Berubah kondisi fisiknya yang tadinya bersih jadi kotor, kuleuh, dekil, kucel. Kulitnya terbakar matahari sampai agak sedikit gosong. Sudah bibitnya juga dari sononya agak gosong. Terus kapentrang panon poe deh, tambah gosong. Tersorot sinar matahari. Terus bandel karena gaul sama kawan-kawan. Bahasanya juga jadi bahasa gaul. Mulai nyebelin tuh kan gitu ya. Itu belum gede-gede amat. Jadi si orang tadi lebih milih, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku dan menunggu di pintu surga lebih aku sukai. Kata Rasul SAW, demikianlah yang dilakukan anakmu sekarang. Dia menunggumu di pintu surga. Pada satu anaknya menunjukkan ya satu juga bisa menyelamatkan orang tuanya. Seorang sahabat mendengar demikian kabita, lalu berkata, ya Rasulullah, alahul khasah au likullina. Wahai Rasulullah, apakah ini ketetapan khusus bagi dia saja atau untuk semua kita? Dijawab, bal likullikum. Ini berlaku untuk semua kalian, semua kaum muslimin, tidak hanya untuk orang itu. Maka hadis ini menjadi dalil walaupun seorang anak kalau mati itu penyelamat bagi orang tuanya. Berbahagialah para orang tua yang pernah ditinggal mati oleh anak-anaknya. Dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga kelak. Apakah ini membolehkan kita menyengaja membunuh anak-anak ketika kecil? Bang kecil dicekekan hiji-hiji tah. Jung, tipayunnya tungguan emak di pantas surga. Cekek. Ya enggak, itu mah dosa besar. Fa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak yang mati dibunuh ketika kecil itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Tetuah atau dosa itu anak dicekekan, maka orang tuanya dosa besar dan anaknya tidak akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Tidak, akan menjadi yang menuntut, kenapa saya dibunuh? Tanpa dosa apapun. Jadi yang dimaksud dengan anak akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka adalah anak yang matinya normal atau wajar, alami, bukan karena disengaja oleh orang tuanya, walaupun dalam rangka agar si anaknya itu ke surga. Iya, anaknya insya Allah ke surga, tapi orang tuanya berdosa besar. Jadi Nabi SAW di dalam pengajian di hadapan ibu-ibu mengemukakan ini. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kecuali anak itu akan menjadi penghalang bagi ibunya dari api neraka. Ada yang bertanya, gimana kalau 2 orang? Iya, 2 orang. Bahkan termasuk seorang yang dijelaskan dalam hadis tadi. Hadis tersebut muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam 2 kitab sahih. Dari hadis ini setidaknya ada 4 poin faidah yang bisa kita ambil. Pertama, jawazu talabin nisa minal alimi ayyu'allimahunna syariah. Hadis ini
menerangkan bolehnya wanita meminta orang alim untuk mengajarkan ilmunya kepada mereka, ilmu tentang syariat. Ustaz, tolong ngaji dong di kami. Kata si Ustaz, boleh. Hari apa, di mana? Hari anu di anu. Pada waktunya datang. Dan ini sekaligus mengisyaratkan bolehnya seorang wanita berbicara kepada laki-laki, walaupun secara langsung. Wanita ini bicara kepada Nabi apa lewat telepon? Nggak ada telepon saat, datang langsung. Dan dibolehkan, tidak terlarang. Apalagi kalau zaman sekarang berbicaranya lewat telepon lebih dibolehkan lagi. Karena lebih selamat, tidak bertatapan langsung ya. Asal jangan pakai 3G aja. Jangan pakai webcam gitu. Telepon. Apakah suara wanita aurat? Tidak. Hukum asal suara wanita tidak aurat. Allah merintahkan wanita wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkan oleh kamu, hai para wanita, ucapan-ucapan yang baik. Itu kepada laki-laki. Para wanita di zaman Nabi SAW berbicara kepada Nabi secara langsung dan tidak dilarang. Pasti pakai suara kalau bicara ya. Para istri Nabi sering ditanya oleh para sahabat tentang kegiatan dan amalan Nabi sehari-hari dan mereka menjawab. Menunjukkan suara wanita hukum asalnya tidak aurat, boleh. Makanya jangan ada alasan saya nggak mau menghubungi Ustaz. Kenapa? Takut fitnah. Padahal dibolehkan, hukum asal boleh. Suara wanita baru aurat kalau dibikin-bikin, dibuat-buat, digenit-genitkan, dicentil-centilkan. Baru nadanya diatur sedemikian rupa sehingga menarik laki-laki yang mendengarnya. Maka nggak boleh, terlarang. Al-Quran menyatakan wala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian hai para wanita menggenit-genitkan suara kalian sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona, tergoda oleh suaramu. Baru itu aurat kalau digenit-genitkan. Tapi kalau ngomongnya lempeng gitu, normal, wajar, dan isi pembicaraannya juga lempeng-lempeng aja, boleh, tidak terlarang. Karena Nabi SAW sering juga berbicara dengan para wanita, para istri Nabi juga sering berbicara dengan para sahabatnya, dan itu tidaklah terlarang. Termasuk hadis ini. Dan banyak hadis lain yang menjelaskan para wanita datang kepada Nabi SAW untuk konsultasi, untuk curhat, untuk minta fatwa, untuk ini dan itu. Boleh. Ini yang pertama. Kedua, jawazu takhsisi yaumin li ta'limin nisa. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya menetapkan hari khusus, hari tertentu untuk mengajari kaum wanita. Tapi kekhususannya itu bukan karena anggapan utamanya, istimewanya hari tersebut secara syar'i, bukan. Ya sesuai dengan keluangan waktu kedua belah pihak. Kapan luangnya, jam berapa, saat itu ditetapkan. Bukan karena menganggap hari atau waktu tersebut waktu spesial yang memiliki keutamaan dibanding waktu lain. Bukan karena itu. Semua waktu sama. Semua hari sama. Tapi ditentukan berdasarkan keluangan waktu dan kesempatan bagi kedua belah pihak, bagi para wanita dan bagi orang yang akan mengajar. Dibolehkan, sebagaimana Nabi SAW menentukan hari tertentu untuk berkumpulnya kaum wanita untuk mengaji. Boleh. Faedah ketiga,
Yambagi 'alal 'alimi tanbihul muta'allimi 'ala umurin huwa bihajatiha akthar min ghairiha. Faha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da an 'allama an-nisa wa hathahunna 'ala as-sabr inda faqdil aulad li'annahunna yakthurna an-niyaha wa yadharna al-jaz'a akthar min ar-rijal. Hadis ini pun menerangkan bahwa seorang alim, seorang berilmu atau seorang ustadz hendaklah memberi peringatan kepada murid-muridnya, orang yang belajarnya tentang perkara yang lebih mereka butuhkan melebihi perkara lainnya. Nih, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan khusus di akhir pengajian. Setelah beliau memberikan beberapa ilmu kepada para wanita, beliau menekankan sabarnya para wanita ketika kehilangan anak-anak. Karena apa? Karena umumnya para wanita lah yang lebih banyak meratap, menjerit, menangis, meraung-raung, menjambak-jambak rambut sendiri, gogoleran, lolongseran, bari gogoakan, kaera. Itu umumnya wanita, ya. Rata-rata wanita, maka ditekankan sabar. Untuk bisa sabar, Nabi secara psikis memberi iming-iming yang menghibur agar tidak terlalu larut di dalam kesalahan atau dalam kesedihan. Apa hiburannya? Hiburannya surga. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh 3 orang anak masih kecil, surga. Dijamin dihalangi dari api neraka. Dan itu hiburan yang luar biasa. Ya. Sudah dihibur anaknya yang mati kecil itu nanti menunggu di pintu surga, juga dihibur kamu juga nanti akan dikesurgakan karena anak ini. Maka minimal kesedihannya berkurang. Sekarang berpisah dengan anak, nggak apa-apa, nanti juga bertemu lagi di surga. Sekarang sedih karena berpisah dengan anak-anak, nggak apa-apa lah, nanti juga bahagia di surga. Kehidupan di dunia ini tidak akan lama. Itu menghibur banget, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kalau wanita itu wanita yang lalai dalam beribadah, sholat enggak? Hadir ke pengajian tarak bahkan anti. Lihat ahwat bercadar nyebut itu bebegik sawah lewat. Kalau keluar rumah aurat kemana-mana. Jadi kudung-kudung acan kau mau dijilbab. Wudu tarak mandi maosok meureun. Tapi dia itu kok anak-anaknya mati semua seketika kecil. Melahirkan 3 hari mati, 3 hari sudah 10 begitu. Dia tidak pernah ibadah tapi 10 anaknya mati. Padahal hadis menyatakan kalau satu wanita kehilangan 3 anaknya, dia ke surga. Dia tidak akan disentuh api neraka. Dia terhalang dari api neraka oleh kematian anak-anak. Kumatah nuk itu. Coba perhatikan. Kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh 3 anaknya, itu isyarat wanita ini akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba lihat, jangan dinilai sekarang, tapi lihat nanti akhir kehidupannya, menjelang kematian. Sekarang ia masih durhaka. Sekarang dia masih lalai dari kewajiban. Sekarang dia itu masih tunggul dirurut, catang dirumpah. Jangan dinilai sekarang, jangan divonis sekarang. Coba lihat nanti, ya, menjelang kematiannya di akhir kehidupannya. Ikhwan tolong maju. Nanti yang terlambat biar bisa masuk. Kasihan, sudah terlambat nggak kebagian tempat lagi kan? Kita hibur sedikit.
agar nanti tidak terlambat lagi. Jadi itu isyarat bahwa orang itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba lihat. Jadi karena para wanita lah yang umumnya meratap, maka Nabi secara khusus menekankan nasihat seperti ini dengan mengatakan, wanita mana saja yang kehilangan 3 anaknya, maka dia akan terhalang dari api neraka. Karena itu nasihat yang lebih dibutuhkan oleh para wanita. Makanya banyak panitia yang mengundang ustadz. Panitia itu bertanya, ustadz materi yang akan dibahas apa? Kan begitu umumnya. Umumnya ustadz balik bertanya, apa yang lebih dibutuhkan oleh jamaah di sana? Kita nanti bisa siapkan, gitu kata ustadz. Apa ini ustadz serba tahu? Sampai nantang, ayo materi apa saya siapkan? Ya enggak. Kalau tuh umpamanya materi ini, aduh, afwan, saya enggak sanggup itu. Bisa tawar menawar. Jangan. Terus apa tuh Ustaz? Yang mirip aja ini gimana? Oh bagus. Jadi yang menentukan panitia, karena panitia yang lebih tahu kondisi mustami'nya, jamaah yang akan hadir. Apa awam? Apa sudah lama ngaji? Kalau sudah lama ngaji, aspek apa yang paling lemah? Rata-rata aspek akhlak tuh. Rata-rata aspek keikhlasan tuh yang bermasalah. Rata-rata aspek seni berkomunikasi yang bikin timbulnya kesalahpahaman antar sama mereka. Tauhidnya lurus, akidahnya juga lempeng, cuma akhlak yang kurang. Cuma selain akhlak, keikhlasan yang perlu dipupuk. Nah, garap itu. Dan Ustaz tidak tahu bagaimana kondisi jamaah di tempat yang akan dia datangi. Tapi Ustaz harus nanya. Makanya salah satu di antara ilmu yang wajib difahami oleh orang yang akan berdakwah, ilmu tentang 3 hal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ala basiratin. Makna ala basiratin di atas dasar ilmu. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas dasar ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang 3 hal. Pertama, ilmu tentang si mad'u. Ilmu tentang ahwalal mad'uin, keadaan orang yang akan didakwahi gimana, apa yang mereka butuhkan, kemampuan daya tangkap mereka gimana, bahasa yang lebih pas untuk mereka bahasa apa. Jangan sampai di kampung, di hadapan orang yang pendidikannya kurang, terutama SD acan, menggunakan istilah-istilah asing yang membuat liar. Audiens sekalian, di momen yang urgen ini, saya terobsesi untuk membahas masalah yang up to date. Ibu-ibu bengong, ya Ustaz pinter-pinter teh. Saking pinterna bahasana teu kaharti. Naon momen teh? Naon audiens teh? Naon urgen teh? Oleh karena itulah pujian didapat tetapi dakwahnya gagal. Dipuji oleh sebagian orang, sebagian yang lain malah mencela, ini Ustaz nggak tahu situasi banget. Udah tahu di sini menyunda, hayo ku bahasa Inggris. Nulalir. Apa yang mereka lebih butuhkan termasuk materi itu yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya dakwah yang dia lakukan. Jadi pertama adalah ahwalul mad'uin. Yang kedua adalah metodologi. Metodologi apa yang pas?
penyampaian dengan cara bagaimana yang pas untuk mad'u dengan kondisi seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah materi. Materinya adalah materi yang harus wajib bersumber dari Quran dan Sunnah. Materi ini ibarat senjata bagi prajurit di medan perang. Materi ini ibarat alat-alat tulis bagi anak-anak sekolah di sekolah. Ilmu, materi ini ibarat cangkul bagi para petani yang akan pergi ke sawah. Bila prajurit ke medan perang tidak membawa senjata, bunuh diri namanya. Bila seorang anak siswa pergi ke sekolah tanpa alat tulis, buku, patlat, pensil dan seterusnya, patlat, pensil kan, ballpoint tidak bawa, ngapain dia ke sekolah? Petani pergi ke sawah nggak bawa cangkul, nggak bawa golok, nggak bawa apa, ngapain? Mau tidur apa? Seorang dai pergi ke medan dakwah tanpa ilmu, mau ngapain dia? Ngadongeng, tata rucingan, cerita pengalaman pribadi, maka bukan dakwah namanya. Seringkali ustadz-ustadz yang menyusun sendiri materi, sekali dua kali bisa, tapi kalau pengajian itu pengajian rutin, 3 kali 4 kali habis materi, apalagi ya yang akan disampaikan, kan gitu ya. Apa yang terjadi? Yang akhirnya dia cerita pengalaman pribadi yang ditambah-tambah, dikurang-kurang biar seru. Bahan habis, ceramah harus terus. Apa yang dia lakukan? Ya udah, ngocoblak kaditu kadi. Berbeda kalau umpamanya ilmu yang disampaikan bersumber pada ilmu para ulama. Lautan ilmu. Seumur hidup kita ditambah 10 kali lipat dari usia hidup kita dipakai untuk dakwah, ilmu tidak akan habis, usia kita keburu tutup. Kita membahas kitab Riyadhus Shalihin sudah berapa puluh tahun. Ini baru jilid 2. Jilid 2 juga belum setengah-setengah nasan, dan jilid 3 lebih tebal daripada jilid 2. Bulughul Maram juga baru jilid 2. Semuanya ada 6 jilid dengan syarahnya maksudnya ya. Jadi usia kita tidak cukup untuk menggali semua ilmu para ulama. Kalau dakwahnya bersumber kepada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itulah maka ilmu merupakan senjata utama bagi para dai, para duat, di samping keikhlasan. Oleh karena itulah maka setiap dai wajib mengetahui atau berilmu tentang 3 hal tadi: materi, keadaan mad'u, dan metodologi. Perpaduan yang pas antara ketiga ini menghasilkan dakwah yang akan lebih sukses dibanding apabila tidak terpenuhinya 3 hal tadi. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini tahu para wanita di zaman itu penyakitnya ini nih. Kalau ditinggal mati oleh anaknya tadi, lolongseran, gogoleran, gogoakan, jejeritan dan seterusnya. Karena apa? Kesedihannya tak tertahankan. Untuk mengurangi kesedihan itu dihibur. Wanita mana saja yang tinggal mati oleh anaknya 3 orang, surga bagian. Terhalang ya dari api neraka. Terhiburlah, ya. Terakhir atau kelima, maksudnya terakhir dalam menjelaskan faedah hadis ini. Ngajinya masih muqaddimah, masih mengulang yang lalu. Ala admil musibah yakunul ajru, falidzalika tadarrajat sahabiyah fi dzikri tsalatsa tsumma tsnan tsumma al-wahid. Hadis ini menjelaskan agung atau dahsyatnya musibah menentukan kadar dari pahala. Semakin besar musibah, semakin berat itu penderitaan, semakin besar pahala.
Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu didasarkan kepada kadar penderitaan. Makanya kenapa setiap ibadah mengandung unsur masyaqqah. Setiap ibadah mengandung unsur penderitaan. Nah, dari penderitaan itu salah satunya pahala didapatkan. Yang paling hebat penderitaannya paling besar pahala. Ibadah apa yang paling hebat penderitaan? Jihad. Resikonya nyawa, mati. Tidak mati umpama menang, luka-luka. Tidak luka-luka, ya. Tidak mati tapi kalah, tertawan babak belur. Menang tidak tertawan, tidak luka, minimal haruha harehoh manya. Capek ngos-ngosan gitu, keringetan gitu kan. Ya, itu secara fisik, secara mental melihat berkelebatnya bagian tajam dari pedang musuh itu udah ngeper, udah gemeter zaman dulu. Apalagi sekarang mendengar desingan peluru di kiri kanan, mendengar desingan suara rudal yang entah mengarah kemana. Wah, kita mau ngumpet kemana? Jangan-jangan pas di tempat kita berdiri lari ke sana, ternyata ke sana jatuh. Swing gitu kan. Meren, saya belum pernah mengalami, nggak tahu para tentara ini. Itu menggetarkan. Makanya Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang. Ketika seorang sahabat bertanya, ma balul muslimuna yuftanuna fi quburihim illa asyuhada illa syahid. Kenapa orang-orang mukmin itu difitnah di alam kubur? Difitnah di alam kubur itu ditanya, kecuali yang mati syahid. Kenapa yang mati syahid itu tidak difitnah, tidak ditanya? Dijawab, kafa bibariqatus suyuf inda ra'sihi fitnah. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad itu, cukup itu fitnah terakhir bagi dia. Berkelebatnya pedang orang, pedang musuh ketika perang itu jangan dianggap enteng, cuma pedang lah, begini aja dilihat. Hati itu ngeper. Iya, kalau nggak kena, kalau kenanya ke leher, agak mending nggak kerasa, langsung mati. Tapi kalau kenanya ke bagian-bagian yang tidak mematikan dulu, ya sedikit demi sedikit dicicil kayak tukang kredit. Karena itu lebih menderita sakit dulu, perih dulu, menderita dulu berhari-hari, darah bercucuran gitu kan. Itu ujian tersendiri sebelum akhirnya mati. Agak mending ke jantung, langsung mati. Agak mending ke otak, langsung mati. Agak mending umpama ini disabat sampai mati, gelenceng. Matanya lihat itu tubuh saya, tak mati, nggak kerasa. Tapi kalau luka-luka dalam dulu gitu ya, berhari-hari kita mengalami itu ujian tersendiri. Banyak tentara sekalipun karena tidak kuatnya menanggung penderita sakit ketika luka, akhirnya bunuh diri, ambil pisau, dor, mati, kan begitu. Jadi jihad adalah ibadah yang paling menimbulkan penderitaan yang besar. Makanya pahalanya mau menang mau kalah, wah luar biasa. Dosa semua dihapus, pahala dikocorkan. Kalau syahid langsung ke surga tanpa difitnah di alam kubur, tanpa mengalami goncangan hari kiamat, dan masuk surga tanpa hisab, nggak dihisab, nggak diperiksa dulu di hari kiamat, dan bisa membantu memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarga terdekatnya. Tinggal bikin list saja di absen, ayah, ibu gitu, pasangan suami atau istri, anak-anak, cucu gitu ya. Lah baru 40 nih, 30 lagi, silakan cari. Dan akan dinikahkan dengan 70 bidadari surga. Emang kuat gitu? Oh, 100 kekuatan di sana.
Jangan khawatir. Oleh karena itulah pahalanya terbesar karena penderitaannya terbesar. Haji, umroh itu besar penderitaan, fisik dan psikis, finansial juga, ya karena mahal. Saum, kita lapar, kita haus, kita lemas, kita labil emosi dan penderitaan lain. Dari sana kita dapat pahala. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala didasarkan kepada banyaknya rasa takut, banyaknya penderitaan. Jadi admul musibah yakunul ajr. Kehebatan penderitaan dalam musibah menentukan kadar pahala. Falidzalik tadarrajatis sahabiyah fi dzikri thalatha thumma itsnan thumma al-wahid. Makanya bertahap Nabi SAW memberikan penjelasan dari musibah dengan penderitaan terbesar yang disebutkan dalam hadis ini. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh 3 orang anak. 3 orang anak itu kan, wow, penderitaan luar biasa. Terus ditanya gimana 2? Ya dia 2 juga. Lebih ini lagi. Gimana kalau 1? Ya. Sekarang gimana kalau anaknya tidak mati tapi mengalami musibah cacat kayak umpamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dari memiliki anak yang cacat gitu ya. Tapi umpamanya ini ada, atau sakit, atau idiot, autis, atau yang sejenisnya, maka al-ajru ala qadril masyaqqah. Apakah sakitnya anak, cacatnya anak, idiotnya anak menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya? Iya. Penderitaan apa? Psikis, bukan fisik. Fisik mah tercecel, terboncel, terbaret-baret acan. Fisik mah nggak luka sedikit pun. Fisik mah nggak sakit sedikit pun. Tapi yang sakitnya apa? Sakitnya itu hati, penderitaan. Sakitnya itu sedikit apa banyak? Banyak. Lama atau sebentar? Lama, selama anak itu terlihat ya. Oh, setiap hari orang tua yang memiliki anak dalam kondisi baik cacat atau sakit atau idiot atau autis gitu ya, itu berguguran terus. Dan ini keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki anak normal dan sehat. Makanya jangan sampai menghina, anak kamu kayak begitu, anak saya lebih hebat. Kata orang tua, saya mah dengan anak begini dosa gugur semua, kamu mah dosa nambah terus. Ada selalu sisi keuntungan yang diperoleh oleh orang yang seperti ini ya. Inilah penjelasan hadis terakhir dari bab orang yang ditinggal mati oleh anak. Kita teruskan ke bab berikut. Al-buka'u wal khawfu indal murur biquburi dhalimin wa masari'ihim wa idharul iftiqar ila Allah ta'ala wa tahdhiru minal ghaflah an dhalik. Bab ini menjelaskan bab tentang menangis dan takut ketika lewat kuburan orang-orang zalim. Bukan takut ngajung jurigan, tapi takut terkena azab Allah ketika lewat kuburan orang-orang zalim, ya. Dan menampakkan ketergantungan kita kepada Allah ketika melihat, dan wanti-wanti jangan sampai lalai dalam hal itu. Ada satu hadis saja yang dibahas dalam bab ini. Hadis ini diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka sampai di sebuah kota namanya Hijr, kota tempat bermukimnya kaum Tsamud zaman dahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah. Ketika Nabi SAW mau menuju ke Tabuk, nama sebuah tempat di mana orang-orang Yahudi di sana ya sudah menunggu untuk mengadakan kontak senjata dengan kaum muslimin, mau perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, di jalan Nabi SAW tapi melewati negeri yang dahulu pernah dihuni oleh kaum Tsamud.
Kaum Tsamud itu memiliki kehebatan yang mungkin sampai sekarang belum ada satu kaum yang memiliki kehebatan seperti itu. Mereka para arsitek ulung yang belum pernah ada duanya hingga saat ini. Apa kemampuan mereka? Mereka bisa mengukir dan membuat rumah-rumah tempat tinggal dan istana-istana megah di batu-batu di lereng gunung. Lereng gunung oleh mereka disulap menjadi istana yang megah, menjadi tempat tinggal yang nyaman. Disulapnya dalam tanda petik, bukan simsalabim huwa langsung berubah, bukan begitu, itu masih sihir. Tapi artinya dengan apa? Ikhtiar real, nyata. Mereka naik gitu kan dengan keahlian khusus. Yang sekarang keahlian itu hanya dimiliki oleh komunitas tertentu, para climbing apa namanya? Ya apa? Climber apa yang suka naik panjat tebing. Nah, itu kan pakai tali gitu kan. Untuk bikin rumah di batu-batu di gunung ya harus gugulayunan. Alatnya juga besi yang kuat, tenaganya juga kuat, mentalnya juga gugulayunan di atas gunung atau murag terpejet. Nah seperti itu. Itu kaum Tsamud. Mereka durhaka. Kepada kaum Tsamud diutus seorang nabi. Siapa sih nabinya? Soleh. Betul, Nabi Soleh. Diutus tapi didurhakai. Diazab oleh Allah. Azabnya itu berupa adanya suara teriakan yang sangat kencang yang mematikan semua orang yang mendengarnya, disertai dengan berguncangnya bumi. Mereka jatuh bergelimpangan, mati. Padahal kekuatan fisik mereka bisa terbayang. Orang yang memiliki kemampuan bikin rumah di lereng gunung, batu gunung itu diubah menjadi rumah, menjadi istana yang megah. Fisiknya luar biasa hebat. Mati bergelimpangan. Itu kaum Tsamud. Dan itu ada antara Madinah dengan Syam. Di sana ada mengarah ke Syam itu melalui Tabuk. Nah, menjelang ke Tabuk itu melalui Hijr, sebuah negeri yang dulu pernah dihuni oleh kaum Tsamud. Ketika lewat ke tempat itu, Nabi bersabda, "La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum." Muttafaqun alaih. Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang dahulu pernah diazab kecuali ketika lewatnya kalian dalam keadaan menangis. Lewat sana menangis. Kalau kalian tidak mampu menangis, maka janganlah masuk ke tempat mereka agar kalian tidak ditimpa musibah atau azab yang dahulu pernah menimpa mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, ketika Nabi selesai melewati Hijr, negeri kaum Tsamud, beliau berkata, "La tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum ay yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin." Ketika lewat sana Nabi bersabda, jangan kalian memasuki tempat orang-orang yang dahulu pernah menzalimi diri sendiri, lalu akan menimpa kalianlah azab yang dahulu menimpa mereka, kecuali ketika lewatnya kalian dalam keadaan menangis. Lalu Nabi selesai menundukkan kepalanya dan berjalan cepat sehingga melewati lembah tersebut. Ya, inilah hadis yang menjelaskan tentang keharusan menangis ketika melewati tempat-tempat
yang dahulu pernah dihuni oleh orang-orang durhaka lalu dimusnahkan oleh Allah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, al-buka yab'atsu 'ala tafakkuri wal i'tibar. Fakannahu amarahum bitafakkur fi ahwalin tujibul buka. Min taqdirillahi ta'ala 'ala ulaika bil kufri ma tamkinihi lahum fil ard wa imhalihim muddah tawilah thumma iqa'i naqmatihi bihim wa shiddati adzabihi wa huwa subhanahu muqallibul qulub fala ya'manul mu'min an takuna aqibatuhu ila mithli dzalik. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa menangis bisa mendorong orang untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Seolah-olah Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpikir tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan orang bisa menangis. Baik berupa takdir Allah kepada orang-orang kafir berupa azab. Padahal orang kafir memiliki kehebatan, kedahsyatan di muka bumi, kemampuan yang luar biasa seperti kaum Tsamud. Ya. Tapi kemudian mereka tertimpa oleh azab, oleh murka Allah yang dahsyat, hancur. Allah Maha pembolak-balik hati manusia. Maka seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari mengalami akibat seperti yang pernah dialami oleh mereka. Jangan sampai begitu datang, kan ada orang sekarang ini sengaja disebutnya wisata religi. Apa yang dikunjungi bukan 3 masjid, bukan Masjidil Haram, Nabawi ataupun Aqsa, tapi mengunjungi tempat-tempat atau situs-situs bersejarah berupa peninggalan Fir'aun, peninggalan kaum Tsamud, kaum 'Ad. Kadang-kadang bikin kemah di sana, lihat detailnya gimana. Oh, dulu azabnya kayak begini. Oh, ini ada tengkoraknya, ada. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Pertama, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang, jangan kamu masuk ke tempat itu kecuali dalam keadaan menangis. Sengaja datang ke sana nggak boleh, kecuali kalau hanya lewat. Mau ke sono tapi lewat jalan situ boleh, tapi ketika lewat harus menangis dan berjalan cepat agar ingin segera melewati tempat itu. Nggak boleh seperti itu. Itu berdosa, ya. Faidah kedua, at-tafakkuru fi muqabalati ulaika ni'matillahi bil kufr wa ihmaluhum i'mala uqulihim fi ma yujibul iman bihi wa ta'ata lahu faman marra alaihim wa lam yatafakkar fi ma yujibul buka i'tibaran bi ahwalihim faqad syabahahum fil ihmal. Kedua, hadis ini menyerangkan juga bahwa berpikir tentang bagaimana mereka menyikapi kenikmatan Allah dengan kekufuran. Kaum Tsamud ini sudah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Diberi kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang tidak Allah berikan kepada kaum lain. Tapi dibalas dengan kekufuran, dengan kedurhakaan. Ya, mereka diberi akal, tapi akalnya tidak dipergunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang bisa menimbulkan keimanan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Bagaimana akibat yang Allah berikan kepada mereka? Diazab, musnah semuanya. Maka siapa orang yang lewat ke tempat mereka tapi tidak berpikir dengan perkara-perkara yang membuat mereka menangis, tidak mampu mengambil pelajaran dari keadaan mereka, berarti orang itu serupa dengan mereka dalam hal kelalaian, melalaikan kewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka.
Makanya kenapa kita harus menangis ketika lewat mereka? Jangan sampai seperti mereka. Kalau umpamanya tidak menangis malah hanya menelaah, meneliti dan seterusnya, lalai dari syukur. Lalu mereka bisa terkena azab seperti terkena azabnya orang terdahulu tersebut. Ketiga, man lam ya'tabir bimithli hadha yadullu ala qasawati qalbi wa adami khushu'i fala ya'manu ay yajurrahu dhalika ila al-amal bimithli amalihim fayusibuhu ma asabahu. Hadis ini pun menyatakan bahwa orang yang tidak mengambil pelajaran seperti ini menunjukkan hatinya keras, hatinya tidak khusyuk, dan tidak mungkin atau tidak mustahil dia terseret kepada amalan seperti amalan mereka, seperti amalan kaum Tsamud tadi. Lalu mereka ditimpa azab seperti ditimpanya kaum Tsamud oleh azab yang dahsyat. Orang yang tidak mengambil pelajaran seperti itu hatinya keras. Maka tidak mustahil nanti kekerasan hati menyebabkan terseretnya hati untuk mengamalkan seperti amalan kaum Tsamud, durhaka, lalu dapat azab seperti azab mereka. Keempat, al-hathu ala muraqabatillah fi kulli umuril hayah. Hadis ini pun menganjurkan, hadis ini menerangkan, mendorong sikap muraqabah terhadap Allah dalam semua keadaan, dalam semua urusan hidup. Apa muraqabah? Merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan, kalau kamu lewat sana cepat dan nangis, Allah selalu mengawasi. Kalau enggak, nanti kamu dapat azab seperti azab mereka. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah berpaling dari hambanya. Allah selalu mengawasi. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia tahu bahwa Allah selalu melihat? Allah selalu mengawasi, Allah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan poin terakhir dari hadis ini, al-jazru anis sukna fi diyaril mu'adzabin wal isra indal mururi biha. Hadis ini berisi larangan tinggal di negeri orang yang pernah diazab, ya, dan perintah untuk bersegera mempercepat langkah ketika lewat di tempat yang seperti itu. Inilah ikhwah, pengajian kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Cuma 2 hadis yang kita bahas, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Persilakan bagi ikhwan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Ya. Oh, Cikadut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono ini purnawirawan. Dulunya ABRI. Dulunya kalau latihan di kuburan, latih mental juga, ya, biar mentalnya terbiasa memasuki tempat-tempat yang angker. Sebab kalau dalam situasi perang harus sembunyi, harus mengintip lewat kuburan, nggak perlu jadi halangan. Oh, kuburan takut bangun, jangan di sana, nggak begitu, ditembak musuh nanti. Boleh nggak melewati kuburan orang-orang kafir? Ya, kalau orang kafir tersebut selama hidupnya tidak diazab oleh Allah, nggak apa-apa. Sebab Nabi SAW pun
pada kisah Sahibus Syabtitaini, kisah pemilik dua sendal melewati kuburan orang-orang musyrik. Nabi SAW berjalan dengan seorang sahabat, lalu melewati kuburan orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang telah meluputkan pahala dan kebahagiaan yang agung. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang musyrik yang dikuburkan di kuburan sana. Nabi berhenti dulu menerangkan. Setelah itu berjalan lagi dan sampai ke kuburan kaum muslimin. Lalu Nabi SAW menyatakan mereka adalah orang-orang yang telah meraih kebahagiaan yang bisa mereka raih. Mereka yang dimaksud orang-orang muslim yang sudah dikuburkan. Tiba-tiba Nabi SAW melihat ada orang yang berjalan di tengah kuburan dengan memakai kedua sendal. Ini orang biasa, bukan kuntilanak. Kata Nabi, ya sahibas sabtitain alqis sabtitaika. Hai pemilik kedua sendal, lemparkan, buka kedua sendal. Orang itu menoleh. Setelah diketahui bahwa itu Rasul SAW, lemparlah kedua sendal itu. Hadis ini menunjukkan melewati kuburan orang kafir, orang musyrik tidak apa-apa. Karena orang kafir, orang musyrik yang mati dikuburkan itu tidak diadab selama hidupnya di dunia, tapi pasti mereka akan diadab di akhirat. Oleh karena itu yang dimaksud dilarangnya kita melewati tempat suatu kaum yang dahulu durhaka lalu diadab, maknanya adalah ketika hidupnya mereka diadab, seperti kaum Tsamud, matinya karena adab itu. Dikirim musibah besar, bumi berguncang, mungkin gempa bumi yang dahsyat, ada suara pekikan yang sangat memekakkan telinga, seluruh gendang-gendangnya pecah, otaknya juga pecah, mati bergelimpangan. Mereka matinya massal karena azab Allah atas kedurhakaan mereka di tempat yang sama pada waktu yang sama. Nah, itu dikenal sebagai tempat diazabnya orang-orang zalim. Maka tidak boleh kita lewat ke sana kecuali untuk sekedar lewat dan harus nangis dan cepat, ya. Adapun kalau melewati kuburan orang kafir, orang musyrik tidak termasuk dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan Ustaz. Idealnya kebanyakan manusia tidak siap menerima musibah, karena dengan tertimpa musibah yang tidak kunjung reda, semua aktivitas kurang fokus. Kadang iman naik turun, emosional tidak stabil. Apakah yang seperti ini dosa-dosa tetap berguguran dan berpahala? Iya. Musibah itu menggugurkan dosa, baik ridho ataupun tidak ridho orang yang menerima musibah. Tapi kalau dia tidak ridho, melahirkan dosa baru dan tidak memperoleh pahala, karena pahala hanya lahir dari kesabaran. Sabar dalam menerima musibah itu pahala. Tapi begitu musibah datang dia menjerit-jerit tidak sabar, pahala dari apa? Adanya pahala karena adanya sabar. Adanya sabar karena ada musibah, ya. Jadi kalau orang begitu ditimpa musibah dia tidak sabar, musibah itu tetap menggugurkan dosanya. Tapi dia bikin dosa baru dengan tidak sabar, dengan putus asa, dengan menjerit, dengan teriak, dia berdosa dengan itu. Ibarat diisi dari atas, di bawah bocor. Mau pinuh-pinuh atau itu tempatnya. Oleh karena itulah maka dosa tetap berguguran dari orang itu walaupun tidak sabar, tetapi dia membuat dosa baru dengan tidak sabarnya, ya. Bagaimana agar tidak stres, depresi dan bisa bersabar? Nah, sudah sering saya ungkapkan. Musibah menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Apa untungnya? Pertama, dosa gugur. Asal ya kita memiliki
penderitaan, benar-benar menderita. Kedua, pahala nambah asal sabar. Ketiga, doa diijabah. Yang keempatnya, ini yang tidak kalah pentingnya, derajat kemuliaan naik. Terus setelah itu apa? Seusai musibah itu berlalu akan ada dua kebahagiaan yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba dan ingin mengampuni dosa hamba itu, ingin meningkatkan derajat kemuliaan hamba itu, tapi si hamba itu tobat tidak, beramal soleh tidak. Sebab hanya tobat dari dosa dan beramal soleh yang membuat dosa gugur, pahala nambah, derajat meningkat. Tapi orang ini tobat tidak, beramal soleh tidak. Tapi Allah menghendaki kebaikan bagi orang ini. Allah ingin meningkatkan derajat kemuliaan orang ini. Allah berikan musibah dan Allah anugerahkan kesabaran. Dengan musibah itu dan sabar ketika menerima musibah, dosa gugur, pahala nambah, derajat meningkat. Mengetahui hal itu, maka sudah selayaknya kita bersabar ketika menerima musibah. Apa makna sabar? Menahan diri dari apa? Dari berkeluh kesah secara lisan ketika menerima musibah, dari melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol ketika menerima musibah. Ngomongnya dijaga, tangan kaki jangan nonjok sana nonjok sini, pintu jangan dibanting, tembok jangan ditonjok. Bukan temboknya yang runtuh, ini yang pecah. Piring jangan dibanting juga. Itu tidak sabar kalau begitu. Tahan diri dari sana. Itu sabar. Dan itu dilakukan ketika awal menerima musibah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Bukan seminggu pertama jerit-jerit, teriak-teriak, setelah seminggu baru sabar. Bukan sabar itu, tapi sudah capek aja kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makmum belum selesai baca tapi imam sudah selesai. Apakah makmum wajib mengikuti imam dan tidak menyelesaikan bacaannya, atau menyelesaikan bacaan terlebih dahulu walaupun tertinggal? Tergantung. Kalau umpamanya ya, bacaan yang dimaksud adalah bacaan yang wajib, seperti ruku atau sujud. Ruku wajibnya membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, itu yang wajib. Yang 2 kali 3 kalinya sunnah. Subhana Rabbiyal A'la sekali wajib, yang 2-3 kalinya sunnah. Rabbighfirli sekali, yang berikutnya adalah sunnah ketika duduk antara 2 sujud. Saya yakin kalau hanya Subhana Rabbiyal Azim sekali tidak akan ketinggalan ya. Kalau toh ketinggalan masih bisa menyelesaikan sebelum apa? Sebelum tertinggal lebih jauh. Ya. Jadi kalau kita baru Subhana Rabbiyal Azim sekali sudah Sami Allahu liman hamidah, kita boleh enggak apa-apa Sami Allahu liman hamidah. Karena sudah terpenuhi kewajiban. Ya. Adapun kalau umpama kita mau menyelesaikan 3 kali, boleh selama kita tidak tertinggal 1 atau 2 rukun. Jadi kita imam sudah Sami Allahu liman hamidah, kita masih Subhana Rabbiyal Azim. Pas kita Subhana Rabbiyal Azim, si imam belum sujud, si imam belum duduk dari sujud. Tapi kalau sudah ketinggalan 2 rukun, maka jangan, kejar saja imam. Walaupun konsekuensinya kita harus mengebut bacaan kita, harus membaca doa secara cepat, maka itu ada uzur untuk mengejar kewajiban menyamai imam. Wallahu a'lam bishawab. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Itu bukan hadis, itu peribahasa.
I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu bukan hadis. Itu hanya sekedar peribahasa di dalam bahasa Arab. Pada hadis wanita yang minta jadwal mengaji kepada Rasul, apakah antara Rasul dan wanita itu dibatasi hijab? Di luar ini, masa bawa hijab? Enggak ya. Tapi wanita itu menutup wajah. Dan Nabi SAW tidak menatap wajah wanita itu atau mata wanita itu, tapi mengarah ke arah lain atau menundukkan pandangan. Karena adanya ayat Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Ayat 30 surah An-Nur itu. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminah hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dua-duanya saling tunduk. Atau satu mengarah ke kanan, satu mengarah ke kiri. Patonggong-tonggong. Enggak apa-apa, yang penting kan suara, ya. Oleh karena itulah maka tidak ada hijab. Karena di luar. Apakah seorang hamba yang terkena azab Allah sehingga dia mati dengan azab tersebut menyebabkan dosanya gugur karena azabnya di dunia? Sebagian dosa gugur tapi tidak seluruhnya. Sebagian dosa itu terkurangi tapi tidak seluruh. Syekhul Islam dalam kitab Ahkam Usatul Mu'minin menyatakan seluruh penderitaan di alam dunia termasuk di alam kubur mengurangi kadar dosa, kadar azab di akhirat. Adanya azab kubur itu untuk mengurangi azab di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka ketika ada orang musyrik, orang kafir diazab oleh Allah di dunia sampai mati, sebagian dari dosanya ya terkurangi tapi tidak seluruhnya. Jadi masih banyak saldo dosanya ya. Bagaimana dengan kaum muslimin yang berdharma wisata ke tempat-tempat candi dan pura di Bali dengan niat hanya untuk berekreasi tanpa mengaguminya? Kalau kagum kenapa didatangi? Kalau nggak kagum kenapa didatangi? Saya memang nggak kagum. Tapi baru diamati ini hebat ya. Pada zaman dahulu bisa bikin kayak gini. Itu kagum namanya. Tidak mengaku secara lisan tapi ngaku dengan sikap. Kagum. Jadi tidak boleh mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain. Walaupun dengan berkedok melestarikan peninggalan sejarah dan seterusnya. Tidak ada manfaatnya bagi muslim untuk urusan akhirat kita. Terakhir, saya mau nanya di luar tema. Apa istilahnya di luar tema teh? Out of tema. Saya mendengar tentang zikir setelah sholat fardu dibolehkan baca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 11 kali. Apa benar ada hadisnya? Benar, boleh 10 kali. Boleh 11, boleh 25, boleh 33. Ya. Hadisnya pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram bab zikir pada salat fardu dulu, ya. Jadi siapa yang mengalami kesempitan waktu terlalu panjang untuk 33, boleh dia 10-10. Boleh 11-11, boleh 25-25 ya. Dan hadisnya sahih pernah kita bahas itu. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.